baik, untuk paslon pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan untuk seluruh audiens kita jaga supaya kondusif, supaya paslonnya dapat berpikir jernih untuk menjawab. Untuk paslon, silakan Anda jawab sesuai dengan kondisi semampu Anda ya. Jadi bukan jawabannya yang dibuat-buat ya, seperti itu. Baik, untuk sesi kedua ini kita tidak akan tampilkan pertanyaan di sana, pertanyaannya di sana. Tadi kata di sesi pertama sebagai alat bantu ya, seperti itu. Jadi untuk paslon yang mendapat pertanyaan dan yang menanggapi, silakan benar-benar disimak ya. Jadi nanti misalkan disampaikan oleh paslon yang pertama jawabannya, apakah sesuai dengan itukah di paslon yang kedua, tiga, ataukah ada perbedaan pendapat seperti itu, silakan disampaikan. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan segera mulai untuk sesi yang kedua. Ini untuk tema kepemimpinan. Ya, silakan jawab semampu Anda. Tentunya Anda bukan seperti yang sering kita tonton di televisi, ya calon-calon kepala daerah atau presiden atau yang lainnya. Tentunya Anda akan jenjangnya atau levelnya lebih rendah dari sana. Jadi jawablah sesuai dengan kemampuan Anda. Silakan untuk paslon yang selisih langsung lihat saya. Silakan dimulai tetap dari yang pertama, silakan, untuk mencabut nomor undian pertanyaannya. Nomor berapa? Oke, nomor 5. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Baik, pertanyaan nomor kelima. Untuk audiens, untuk yang paling ujung TS-TS-nya silakan. Kita nggak akan mulai kalau Anda masih ribut di sana. Saya sampaikan tadi di awal, jaga sikap duduk Anda. Oke, baik. Untuk paslon yang pertama, pertanyaan kelima, ini rahasia pertanyaan, belum bocor kemana-mana ya, jadi yakinlah. Baik, fenomena yang kita lihat selama ini, ya, fenomena yang kita lihat selama ini, OSIS dianggap sebagai organisasi formalitas. Ya, seperti kita lakukan ini, ada pemilihan, kemudian bekerja, nggak dianggap, kadang dianggap, kadang bertentangan dengan guru, nah banyaklah fenomenanya. Jadi ini dianggap sebagai formalitas saja dan dianggap sebagian orang tidak benar-benar memberikan dampak yang nyata kepada siswa atau organisasi atau katakanlah siswa secara keseluruhan ya, seperti itu ya. Jadi untuk paslon yang pertama kami sampaikan, untuk menyikapi pernyataan yang saya sebutkan tadi di atas, apa langkah konkret yang akan Anda ambil jika Anda nanti terpilih untuk mengurangi kesenjangan antara siswa yang aktif, intinya yang katakanlah responsif, yang memberikan aura positif terhadap kepengurusan OSIS, dan siswa yang apatis. Nah, ya, ini kalau kita ambil presentasinya pasti seperti itu. Jangan-jangan sebagian besar ini apatis sama OSIS itu. Ini nggak dianggap. Bagaimana Anda menyikapi untuk seluruh siswa atau anggota OSIS ini yang mendukung OSIS atau yang tidak menganggap OSIS? Kira-kira pertanyaan. Silakan. Waktunya boleh dimulai. Oke. Reset dulu. Mikrofonnya silakan diberikan. Ayo mikrofonnya. Oke, silakan untuk paslon yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi sebagai pengurus OSIS, kami akan menjadi pendengar yang baik dan mendengar masukan dari semua pihak untuk menciptakan solusi terhadap keadaan seperti ini. Oke, nanti kalau dalam perkataan OSIS sebagai formalitas kami tidak akan setuju, dan kami akan melaksanakan semua proker, visi dan misi kami
mungkin dari kami akan kami laksanakan 90% karena kami tidak akan bisa melaksanakan secara 100%. Dan juga kami akan mengajak siswa dan kakak kelas, adik kelas semuanya secara perlahan-perlahan untuk menghargai kami juga. Dan Oke, waktunya habis. Mohon Terima maaf. kasih. Silakan untuk menanggapi untuk paslon yang kedua. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Jadi cara menangani fenomena ini, saya sebagai calon pemimpin akan mengajak kerjasama antara seluruh anggota OSIS dan mendiskusikan dengan seluruh siswa-siswi di SMA Negeri 3 Tarutung agar OSIS tidak dianggap sebagai formalitas, yaitu OSIS itu terus bergerak untuk ke arah yang lebih maju. Untuk menyikapi kesenjangan tersebut, kita bisa mengajak kerjasama antara siswa dengan saling sebagai teman, bukan hanya sebagai OSIS saja. Oke, mohon maaf paslon yang kedua. Silakan paslon ketiga dimulai dari Anda berbicara. Waktu. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, tentunya hal yang pertama kali kami harus bisa menyesuaikan diri dengan siswa-siswi SMA Negeri 3 Tarutung, dan kami akan memberi pendekatan terhadap pendekatan OSIS dan kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Tarutung supaya kami bisa melakukan atau menjalankan seluruh program visi misi kami dengan lancar, dan kami bisa melancarkan segala ide-ide yang diberikan siswa maupun OSIS yang menurut kami brilian. Oke, terima kasih paslon yang ketiga. Silakan dilanjutkan untuk paslon yang keempat. Baik, menurut kami cara mengatasi fenomena tersebut, kami itu sebagai ketua OSIS nantinya jikalau terpilih, kami akan menjalin hubungan yang baik dengan siswa, antara OSIS dengan siswa, dan juga kami akan kami juga harus mempunyai sikap adaptasi dan fleksibilitas terhadap siswa-siswi agar kami dapat menampung saran, ide, serta kritik agar dapat membangun sekolah kita ini yang bagus nantinya. Jadi kami sebagai calon yang mungkin akan terpilih, kami akan menerapkan visi misi serta program kerja kami secara nyata. Oke, baik. Terima kasih. Lanjutkan ke paslon yang kelima. Baik, jadi cara kami untuk mengatasi fenomena tersebut adalah kami sebagai pengurus OSIS akan merealisasikan program kerja kami yang sudah kami rancang. Jadi ini berguna untuk mengajak siswa yang apatis tersebut dan agar tidak ada lagi kata OSIS hanya formalitas dengan kami melaksanakan program kerja kami ini. Terima kasih. Dan apapun yang kita lakukan pasti selalu ada yang tidak setuju atau haters, dan kita tidak punya kemampuan untuk mencegah hal tersebut. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu mengapa mereka berasumsi seperti itu dan menerima kritik dan saran mereka. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pertanyaan sudah selesai. Baik, gak usah panjang-panjang ya. Intinya kamu punya ide bagaimana melakukan pendekatan ya. Kamu bagaimana melakukan pendekatan supaya rekan-rekan itu bisa saling mendukung ya, senasib sepenanggungan seperti itu ya. Oke, baik, kami persilakan untuk paslon yang kedua untuk menyambut nomor undian pertanyaan. Boleh ditunjukkan? Oke, silakan kembali ke tempatnya. Pertanyaan nomor 3, mohon didengarkan dan disimak dengan baik. Jika kita melihat kondisi kepengurusan OSIS selama ini, ya intinya kamu berarti sudah mengalami satu ya, itu periode kepemimpinan, ya. Jika kita melihat kondisi kepengurusan OSIS selama ini terkait hubungan koordinasi ketua OSIS dengan pengurus inti OSIS, bagaimana sinergi sesama pengurus OSIS, bagaimana koordinasi pengurus OSIS dengan MPK, baru bagaimana interaksi pengurus OSIS dengan siswa, ya. Ini sangat banyak sekali ragam kendala ya, tekanan yang kamu hadapi, benar ya, terlebih untuk ketua OSIS itu ya. Kendala tersebut ya mungkin berbeda ide, mungkin kritik yang negatif, cemooh tanpa solusi, gitu ya. Baru kemudian tekanan-tekanan lainnya, ini pasti banyak dihadapi. Apalagi ini pengurus-pengurus yang sudah ya, atau bahkan kamu sini yang sudah pernah juga jadi pengurus di sana. Jadi ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan. Ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan
paslon jika kamu sudah terpilih nantinya, ya. Jadi ini sangat penting gaya kepemimpinan untuk menjalin hubungan dan koordinasi supaya berjalan harmonis. Baik. Jika saya menyebutkan beberapa bentuk atau jenis gaya kepemimpinan seperti otoriter, partisipatif, demokratis, situasional, ya, dan masih banyak lagi ya gaya-gaya kepemimpinan. Pertanyaannya untuk paslon yang kedua, menurut paslon, jika Anda sudah terpilih nanti menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 3 Tarutung untuk periode ini, gaya kepemimpinan apa yang akan Anda terapkan dan jelaskan singkat bagaimana bentuk penerapannya. Waktu kami jalankan setelah Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jika sudah saya terpilih sebagai wakil ketua OSIS dan rekan saya sebagai ketua OSIS, gaya kepemimpinan yang kami ambil adalah tentu saja gaya kepemimpinan demokratif. Tentu saja kita mengetahui demokrasi itu sangat penting dan juga hubungan interaksi antara sesama. Mengenai otoriter saya rasa itu tidak baik, apalagi kita sebagai sesama siswa, masih sesama sekolah, perlu adanya pengembangan diri. Untuk mengenai kepengurusan OSIS selama ini yang hubungan koordinator OSIS dengan ketua OSIS, saya rasa di situ ada perlu kerjasama antara OSIS dan ketua OSIS. Makanya diperlukanlah di sini kerjasama dan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Di sini diperlukan OSIS itu sebagai mediator. Mengenai OSIS dengan MPK, di sini juga diperlukan kerjasama antara OSIS dan MPK. MPK diperlukan untuk mengawasi OSIS dan memberi yang terbaik kepada para siswa-siswa. Mengenai siswa tidak nyaman dengan OSIS, itu bisa kita lihat jika OSIS tersebut tidak dapat menjadi teladan. Jika OSIS tersebut sendiri saya tidak bisa jadi teladan, sudah pasti para siswa komen mengapa OSIS tersebut. Sehingga kita perlukan sini kerjasama dan pengembangan diri. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan waktu untuk menanggapi. Silakan dari paslon yang ketiga dulu. Waktu kami persilakan. Jadi adapun bentuk kepemimpinan yang akan kami pilih yaitu bentuk kepemimpinan demokrasi, karena seperti yang kita tahu bahwa demokrasi itu harus berhubungan dengan sesama yang ada di selain lingkungan sekolah, baik itu dengan guru-guru, teman-teman dan juga teman-teman sekalian. Dan selain itu juga ketika kami sudah memimpin, tentu kami harus menjalin kerjasama antara OSIS dengan ketua OSIS dan koordinator OSIS, OSIS dengan MPK dan OSIS dengan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjutkan untuk paslon yang keempat. Baik, setelah kami terpilih nanti menjadi ketua OSIS dan rekan saya menjadi wakil ketua OSIS, gaya kepemimpinan yang akan kami lakukan sama juga seperti paslon teman saya, yaitu demokrasi. Tapi dalam artian kami bukan hanya sekedar demokrasi, tapi juga harus mewujudkannya dalam bentuk nyata, agar nantinya hubungan antara OSIS serta MPK dan lain sebagainya itu terjalin dengan baik. Dan juga kami membuat atau membangun lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar sekolah kita ini dapat menuju yang bagus. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk paslon yang kelima. Jadi jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan menerapkan sistem kepemimpinan yaitu demokrasi. Karena demokrasi ini membawa pemimpin agar pentingnya menjalin kerjasama antar anggota OSIS guna untuk mencapai visi kami secara bersama-sama dengan OSIS lainnya. Tentu saja bukan hanya itu, jadi kami terbuka terhadap kritik dan saran agar terjalin hubungan yang baik antar sesama siswa dan dengan guru juga. Oke, baik. Selanjutnya di paslon yang pertama ya, tunggu ya waktunya. Silakan. Oke, baik. Oke, kami paslon nomor 1 setuju dengan pendapat teman-teman yang lain bahwa pimpinan itu harus demokratif. Kami juga berpendapat pimpinan demokratif karena kami akan menerima saran dan juga sesuai asas kekeluargaan. Kami sebagai pemimpin harus bersikap adil dan konsisten. Dan untuk pengkoordinasian, saya percaya bahwa komunikasi adalah kunci dari ini semua, dan juga kami akan mendengar semua pandangan yang diberikan oleh pihak dan memberi. Oke, waktunya cukup, mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya pikir semua paslon ini memiliki pandangan yang sama ya.
Kita tinggal menunggu bagaimana penerapannya, bagaimana pendekatannya agar bisa saling mendukung dan menerima ide-ide yang positif. Oke? Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Yang peluk-pelukan, nanti dulu pelukannya. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon yang ketiga untuk mencabut nomor undian pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, ini pertanyaan nomor 2. Silakan dulu. Siap dengan pertanyaannya? Oke, siap. Baik, pertanyaan yang nomor 2. Jika kami meminta kepada paslon untuk menilai kinerja kepengurusan OSIS yang telah lama ya atau yang sebelumnya, walaupun sekarang masih berjalan ya. Jika kami meminta Anda menilai, paslon nomor 3 menilai kepengurusan OSIS periode sebelumnya dengan skala 1 sampai 10. Dengan skala 1 sampai 10, nilai berapa yang akan Anda berikan kepada mereka? Itu yang pertama. Selanjutnya nanti bisa ditimpali, dijabarkan lagi. Yang pertama tadi skala 1 sampai 10 berapa nilai kepengurusan OSIS yang periode sebelumnya ya. Baru kemudian, apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin OSIS dan mewakili suara seluruh siswa, dan berapa target nilai yang mungkin akan Anda capai? Tadi kan saya jelaskan sedikit ya, Anda sudah menilai periode sebelumnya. Jika Anda sudah terpilih nanti, nilai berapa ke Anda? Itu dia. Apa yang membuat Anda yakin dengan nilai itu? Kira-kira sederhana seperti itu. Paham ya? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Nilai yang kami kasih terhadap OSIS yang angkatan dari angkatan 10, 6/10. Karena perlu kita ketahui. Bentar, waktunya stop dulu. Mikrofonnya mohon. Itu disingkirkan aja, ya. Oke, silakan. Waktunya dimulai. Nilai yang kami kasih terhadap OSIS angkatan 10 adalah 6/10. Karena perlu kita ketahui, walau banyak program kerja yang tertunda atau yang fatal tidak dikerjakan, pasti ada suatu hal yang menyebabkan atau kendala yang menyebabkan orang anggota OSIS lama tidak menjalankan tugas tersebut. Mana mungkin ada anggota OSIS yang mau monoton di situ. Kami yakin, kami percaya bahwa kalau anggota OSIS angkatan 10 mempunyai kedisiplinan atau kepemimpinan yang bagus. Dan jika apa alasan kami bisa menjadi yang lebih baik lagi? Karena kami sudah mengetahui keluh kesah seluruh anggota siswa-siswi SMA Negeri 3 Tarutung, dan kami sudah tahu apa jalan keluar dan apa jalan keluar yang akan kami tuju dan apa yang mau kami lakukan dengan program-program kerja yang telah kami rancang serinci mungkin dan sebagus mungkin. Karena kami tahu kami pasti bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan. Oke, tadi belum disampaikan ya target mereka jika nanti sudah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Itu tentunya hal yang penting yang sebenarnya harus disampaikan. Oke, silakan menanggapi untuk paslon yang keempat, silakan. Baik, penilaian kami terhadap anggota OSIS yang lama atau masih berjalan sekarang, kami itu memberikan nilai 7/10 karena ada sebagian juga program yang belum terlaksana dan juga ada sebagian yang masih kurang. Dan juga kami yakin bahwa angkatan 10 ini adalah angkatan yang mempunyai disiplin yang baik, dan juga saya belajar dari angkatan 10 ini lumayan banyak. Sedikit menambahi bahwa kami yakin dan kami percaya bahwa program-program dan misi yang kami lakukan, yang kami buat akan terlaksana dengan baik ketika kami memimpin. Oke, baik, paslon yang kelima silakan. Jadi menurut kami OSIS sebelumnya sudah baik, akan tetapi jika kami diminta untuk menilai, kami berikan nilai 8/10 karena untuk nilai 8 sudah baik. Nah, untuk nilai 2-nya lagi mungkin itu ada kekurangan karena manusia kan ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi apa yang membuat siswa yakin untuk memilih kami? Kami sudah memiliki pengalaman berorganisasi sebelumnya di SMP, yaitu sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan untuk paslon yang pertama untuk menjawab.
untuk menanggapi ya. Oke, saya lebih setuju dengan pendapat dari tim paslon nomor 5 daripada tim paslon nomor 3. Dan juga kami memberikan poin 8/10 karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan memang program yang diciptakan dari Angkatan 10 itu masih kurang, tetapi bisa kita lihat bahwa sekarang Angkatan 10 masih bisa bekerja bersama kita, membantu kami juga. Dan yang membuat niat mencalonkan ketua OSIS ini dan wakil ketua OSIS, kami memiliki visi yang Oke, jelas. mohon maaf paslon pertama kita dibatasi oleh waktu. Silakan untuk paslon yang kedua. Jadi untuk menilai dari kepengurusan OSIS lainnya, jadi kami sebagai paslon menilai bahwa OSIS sebelumnya itu sudah bagus, tapi pastinya memiliki kekurangan dan hambatan. Jadi kami akan mengevaluasi apa kinerja orang itu dan kami akan lebih membaguskan lagi di era kami. Baik, sebelumnya sebenarnya kami tidak berhak menilai bagaimana rating OSIS sebelumnya karena kami sendiri saja belum pernah menjadi di posisi mereka. Kami belum tahu apa saja tantangan yang mereka rasakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, sudah. Baik. Sebentar. Suaranya mohon. Oke, sedikit aja. Kami membuat pertanyaan sebenarnya untuk melihat, bukan untuk membandingkan seoptimis apa Anda jika sudah terpilih nanti. Itu ya. Tadi ada satu yang tidak Anda jawab semua di paslon di sini. Jika Anda terpilih, target Anda nilai berapa? Itu sebenarnya poin pentingnya di sana. Apakah bisa di atas mereka atau bahkan di atas mereka? Jadi untuk yang periode sekarang posisinya itu masih di kategori sedang ya. Saya pikir tadi memberi nilai 6 sampai 8 tadi ya. Kalau kita klasifikasikan atau kita rentangkan 1 sampai 3 cukup, 4 sampai 7 itu baik, 8 sampai 10 itu sangat baik. Ini berceranya sedang, jadi nggak usah terlampau ini ya. Kayaknya mau diserang pikiran seperti itu, enggak seperti itu. Jadi kami memantik kamu seoptimis apa kamu bisa nanti jadi jika sudah terpilih, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk paslon yang ke-4. Silakan diambil nomor undian pertanyaannya. Boleh tunjukkan? Oke. Mudah-mudahan ini keberuntungan ya, bisa dijawab dengan baik karena mereka kelompok 4 dan nomor pertanyaannya nomor 4. Oke. Baik, saya akan bacakan untuk Anda pertanyaannya. Ini sangat fenomena ya, sangat kental kelihatan dalam keseharian kita di sekolah ini, terkhusus untuk OSIS dan anggotanya seperti itu. Baik, paslon nomor 4 disimak pertanyaannya. Pergaulan ketua dan wakil ketua OSIS tidak terlepas dari hubungan kedekatan dengan rekan kelas, tetangga di rumah, di lingkungan masyarakat, satu marga, saudara kandung, saudara tiri, dan yang lain-lain ya. Jadi hubungan ketua OSIS ini tidak terlepas dari itu, hubungan kekerabatan lah ya, seperti itu ya. Menurut paslon, ini pertanyaannya, menurut paslon, apakah seorang pemimpin harus memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota tim atau siswa, ataukah lebih menjaga jarak supaya terlihat lebih profesional dan dapat mengambil keputusan secara objektif? Ya, apakah seorang pemimpin itu harus memiliki kedekatan kepribadian, ya, hubungan yang pribadi yang intens dengan seseorang atau dengan anggotanya, ataukah menjaga jarak agar dapat mengambil keputusan yang objektif atau ide-ide yang paham ya? Oke, silakan mulai dari Anda berbicara. Baik, jawaban kami yaitu sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan membangun yang baik, yaitu mempunyai sifat adaptasi terhadap sesama siswa-siswi, dan juga kami harus mempunyai sikap yang tadi yang saya jelaskan, yaitu fleksibilitas, dan juga kami harus mempunyai sikap tidak membeda-bedakan terhadap siswa-siswi. Dan juga kami juga akan beradaptasi kepada semua siswa, di mana kami tidak hanya berpatok pada hanya OSIS saja ataupun hanya pada siswa-siswa lain, tetapi kami akan berkolaborasi dengan OSIS dan siswa-siswa biasa.
Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup? Cukup. Oke, cukup. Nah, silakan. Selanjutnya kita akan memberikan waktu untuk menanggapi dari paslon yang lain. Silakan dimulai dari paslon yang nomor 5. Silakan. Baik, jadi sangat penting ada kedekatan antara ketua OSIS bersama pengurus OSIS lainnya agar dapat menjalankan program kerja dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu secara bersama-sama dan tidak hanya memberatkan oleh ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya saja. Terima kasih. Namun, jika ada pengambilan keputusan, tentu kita harus objektif dan profesional, tidak memandang bulu, dan tentunya itu berpengaruh baik pada kinerja kita. Jadi kita harus profesional terhadap itu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan selanjutnya untuk paslon yang pertama. Mikrofonnya boleh digeser. Sesuai dengan visi kami yaitu adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan siswa, kami harus bisa menjalin hubungan yang dekat dengan siswa-siswa lain dan tentunya juga dengan anggota OSIS supaya mereka bisa menyampaikan apa pandangan dan masukan mereka terhadap kinerja kami. Selain itu pendekatan ini akan membantu menciptakan suasana kerja di OSIS yang harmonis. Selain itu juga kami sama pendapat dengan paslon nomor 5, kita harus sebagai ketua kita harus konsisten dan adil terhadap keputusan yang kita ambil. Oke, baik. Mohon maaf waktunya habis. Silakan paslon yang kedua. Tentunya sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan lebih dekat kepada anggota OSIS lainnya agar tercapai kerjasama yang baik, tetapi harus memiliki batasan dan supaya tidak ada yang terjadi namanya nepotisme. Nah, perlu kita ketahui pribadi yang dekat atau jaga jarak itu dua-duanya sebenarnya memiliki dampak positif masing-masing. Nah, tapi selain dampak positif masing-masing ada juga kekurangannya. Disitulah kita perlu mengkombokan dua jenis kepemimpinan. Kita bisa menjadi pribadi yang dekat, tapi di saat bersamaan kita bisa mengambil jaga jarak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan paslon yang ketiga. Ya, tiga. Baik, kami lebih memilih untuk memiliki pendekatan juga baik dengan anggota OSIS maupun juga dengan siswa-siswi yang lainnya. Karena tentu semuanya itu harus diperlukan dengan kerjasama supaya program yang kami jalankan juga bisa berjalan dengan baik juga. Terima kasih. Dan saat pemilihan untuk memberikan keadilan, kita memang betul kita harus memiliki rasa kekeluargaan. Tapi di dalam organisasi kita harus memiliki sifat yang profesional. Kita tidak boleh memandang bulu atau apapun itu. Terima kasih. Oke, baik. Cukup ya? Cukup. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Jadi ini perhatian seluruhnya untuk semua audiens. Jawabannya ini kamu simak supaya kamu bisa menentukan pilihan dengan yang benar-benar ya, seperti itu ya. Jadi sedikit mengulas dari apa yang telah kamu sampaikan tadi, ya. Hubungan kedekatan itu penting. Tapi kamu harus berpikir skala prioritasnya ya, untuk kepentingan banyak orang daripada kepentingan satu circle-mu ya, satu kelompokmu. Tentunya kamu harus melihat di sana, harus mendalami di sana, jangan asal-asal seperti itu ya. Saya? Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, kami silakan tetap ya dicabut nomornya. Baik, pertanyaan yang pertama, silakan Anda kembali ke tempat duduk Anda. Siap? Oke. Saya akan bacakan pertanyaannya. Program OSIS tidak terlepas dari bimbingan, pendampingan, fasilitasi dari sekolah. Nah, sekolah itu siapa saja, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pembina OSIS, bisa menjadi tenaga kependidikan di sekolah kita, dan bapak ibu guru ya, itu tidak terlepas dari bimbingan, pendampingan, dan fasilitasi dari mereka. Selanjutnya, bagaimana Anda akan mengatasi hambatan, misalnya kita katakan tadi birokrasi ya bahasanya, bagaimana Anda bisa mengatasi hambatan tersebut yang mungkin nanti akan menghalangi pelaksanaan program-program atau visi misi yang sudah Anda usung ya. Semisal ada program yang dukung siswa tapi ditentang oleh guru, kira-kira seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Jelas ya? Oke, silakan.
Oke. Jadi tentunya harus pasti ada hambatan di setiap pelaksanaan program-program kerja. Namun kami yakin dan percaya bahwa kami dapat melaksanakan program kerja kami dengan baik. Kenapa? Karena program kerja kami bukan program kerja yang jauh, bukan sulit untuk dilakukan. Dan jika ada hambatan-hambatan, jika disetujui siswa program kerja tersebut, namun guru tidak menyetujuinya, kami akan memfilter dahulu. Apakah itu benar-benar bermanfaat buat sekolah kita ini? Jika itu benar-benar bermanfaat, kami akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru maupun pendamping OSIS untuk memberikan persetujuan untuk melakukan program kerja tersebut. Jika tidak bermanfaat, kami akan memberikan alternatif lain kepada siswa-siswi dan memberikan program kerja yang lebih menarik lagi. Masih ada waktunya? Ditambahkan? Cukup? Oke, silakan. Cukup ya. Oke, silakan. Kita waktunya sekarang untuk menanggapi. Silakan dari paslon yang pertama dulu. Kami akan meminta kepala sekolah atau guru-guru untuk menjelaskan alasannya. Kemudian kami akan mencari cara untuk merevisi program tersebut agar lebih sesuai dengan harapan beliau tanpa mengubah tujuan utama dari tersebut. Dan jika memang harus ditunda, kami akan memprioritaskan program lain dan kami akan mencoba berdialog dengan mereka untuk memahami pandangan mereka dan menjelaskan apa yang kami lakukan, apa yang program kerja kami. Dan kami akan menganalisis kendala tersebut dan mencari solusi alternatif. Jika kendala berupa anggaran, kami akan mencari sponsor dan melibatkan koperasi. Terima kasih. Oke, baik, cukup. Silakan paslon yang kedua. Jadi kami akan mengusahakan program kerja kami itu kepada guru, dan jika tidak dapat di ACC, kami akan lebih memprioritaskan program lain, program kerja lainnya yang akan kami maksimalkan. Tentu saja kami juga akan, jika sudah tidak bisa karena ada fasilitas, kami akan mengusahakan mencari jalan yang lain, tetapi kami akan lebih mengutamakan program yang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk paslon yang ketiga, silakan. Tentunya pasti memang ada hambatan pada saat ada melaksanakan program itu, tetapi program seperti kayak guru tidak setuju, tetapi siswa setuju. Jadi kami tentu akan berkomitmen untuk berusaha supaya program tersebut juga berjalan dengan lancar. Tetapi jika program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, tentu kami akan mencari alasan kepada guru ataupun pembina OSIS kenapa tidak disetujui. Kemudian juga kami akan mencari solusi alternatif lain supaya program tersebut juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan untuk paslon yang terakhir, paslon keempat, silakan. Baik, cara kami untuk menangani kejadian tersebut, yang pertama itu kan diskusikan terhadap pembimbing atau kepala sekolah program tidak disetujui. Dan juga sebelum ini kami juga udah mendiskusikan secara matang-matang bahwa program kami ini adalah untuk membangun sekolah kita SMA Negeri 3 Tarutung ini, dan juga program kami ini akan kami tanyakan nantinya apabila tidak disetujui, kami akan bertanya kepada kepala sekolah mengapa tidak disetujui, dan juga jika memang tidak disetujui, kami akan membuat event yang baru atau program yang baru untuk siswa. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk siswa. Sudah jenuh, ya, sudah jenuh kelihatannya audiensnya, paslonnya yang sekarang sedang berapi-api. Oke, baik, terima kasih untuk seluruh paslon telah menyampaikannya. Tentunya jika proposal Anda itu mengalami atau ditolak seperti itu, ditolak kan bukan berarti mentah-mentah ya. Tentunya Anda akan melakukan analisis lagi ya, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, dampaknya seperti apa, seperti itu. Jika Anda bisa memberikan alasan yang jelas, itu tentunya bisa dilanjutkan ya, seperti itu ya. Oke, baik, saya pikir untuk sesi kedua sudah selesai, sekaligus akhir dari sesi adu gagasan di katakanlah debat ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode 2005-2006. Kami dari panelis mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Tentunya tetap kami ulang kembali jawaban-jawaban mereka dan pertanyaan-pertanyaan dari kami itu meneguhkan, menguatkan pilihan Anda nantinya di hari H pencoblosan. Buat pencoblosan ya Pak ya. Klikkan ya seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya akan persilakan untuk dari paslon kelima, silakan dulu menyalam kemari, nanti silakan kembali duduk menunggu pengarahan dari pembina Bapak Pembina.
Nessa eleição, voto com o coração. Ele chegou a hora, agora tem que mudar. Nossa cidade tá precisando do prefeito competente para poder melhorar. Coração do seu voto eleitor. Para você, ele conta com você. E a oportunidade para mostrar o seu valor. Vamos juntar, vamos buscar a vitória. Ele chegou a hora, voto certo com amor. Eu vou votar pra você. Eu vou contar com você. Eu vou, vota de coração. O meu prefeito é um prefeito do povão. Eu vou votar pra você. Eu vou contar com você. Eu vou